Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita boleh hadir, kita boleh ada pagi hari ini, saat ini. Itu karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami mau nyambut Engkau Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu Bapak. Bawa setiap hati kami Tuhan. Bawa setiap korban pujian kami Bapak. Hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sama-sama kita katakan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta setiap kita. Cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita katakan Dia sungguh indah. Sungguh indah. Engkau indah Tuhan Yesus. Dia Yesus. Sebab Engkau yang ajaib Tuhan. Sebab Engkau yang mulia Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kami mau
pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami bisa Tuhan bahwa setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami bisa menghitung Tuhan seberapa banyak kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik Bapa. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan. Kudus namamu Tuhan Yesus. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is sebab Engkau kudus Tuhan. Holy, holy. Biar setiap tangan kami terangkat memuji Engkau Allah yang kudus. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. You are holy, you are holy. Are you Lord God? Engkau kudus Tuhan, Engkau kudus ya Bapa. Mari setiap jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita katakan Engkau kudus Tuhan. Holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Well, you are holy, you are holy, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Amin. Sorak-sorai kemuliaan mari kita berikan buat Tuhan Yesus. Sebab Engkau kudus Tuhan. Sebab Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan Bapa. Setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap anugerah-Mu Tuhan, setiap kasih setia-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap anak-anak-Mu yang hadir Tuhan, kayak mau merasakan setiap lawatan-Mu Tuhan. Hadirlah ya Bapa. Hadirlah Roh Kudus. Datang Tuhan ke tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau yang lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kayak merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kayak merasakan hadirat-Mu ya Bapa di tempat ini Tuhan Yesus. Ya setiap hati yang berbeban berat Tuhan Yesus, Engkau yang lepaskan Tuhan Yesus. Engkau yang tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kayak mau naikkan setiap pujian penyembahan kami untuk Allah yang baik, untuk Allah yang hidup, untuk Allah yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kayak mau bersuka cita, kayak memuji Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati kami Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Boleh lambaikan tangan setiap orang-orang yang bersuka cita. Mari kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita baik. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini.
bersuka cita, kita mau bersorak-sorai lagi buat Tuhan Yesus. Allah yang baik. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Kami tahu Yesus, kalau setiap kami ini milik-Mu Bapa. Setiap kami kepunyaan-Mu Tuhan. Seru
berharap padamu, Yesus kau sumber kekuatanku. Sebab kami milikmu, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Engkau mendengar kami, Tuhan. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam setiap kesesakan kami, Tuhan, Engkau bekerja, ya Bapa. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab kami milikmu, Tuhan, kami milikmu. Aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Ini doa kami, Bapa. Ini seruan hati kami, Tuhan Yesus. Aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari semuanya berjemaah, Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Sebab aku ini milikmu. Kami tahu, Tuhan, Kau setiap kami milikmu, ya Bapa. Kami di dalam hatimu, Tuhan. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Kami milikmu, Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerja
ada di dalam hati-Mu Tuhan. Oleh karena kami ada dalam hati-Mu, sehingga Engkau yang sudah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami semua. Kami percaya Engkau juga yang memelihara kami dalam kasih setia-Mu yang sempurna, sehingga kami tetap ada dalam keselamatan dari Tuhan. Terima kasih bila segala pujian penyembahan kami berkenan bagi-Mu, dan biarlah dalam perkenanan-Mu juga ada firman yang akan kami terima pada saat ini. Kami percaya bukan hanya kami hadir di tempat ini, tapi Tuhan sudah hadir bagi kami semua. Biarlah kehadiran-Mu digenapi oleh kebenaran firman-Mu, firman yang menjadi dasar pengharapan kami tetap percaya beriman kepada Tuhan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Saya percaya Tuhan selalu baik dan akan teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Kalau keadaan mungkin akan selalu berubah, musim akan selalu berubah, tapi kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah di hidup kita. Oke, Tuhan kita itu maha baik. Hari ini kita lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Hari ini ada satu pesan yang mau saya bagikan bagi kita semua mengenai mata untuk melihat terang. Karena saya percaya mata yang sehat itu berfungsi. Saya tidak sedang berkata bahwa orang yang buta atau ada keterbatasan dalam mata itu tidak baik. Tapi di pembacaan ini Yesus menggambarkan bahwa mata itu untuk melihat terang. Artinya untuk apa kita punya mata jasmani tapi tidak bisa melihat terang Tuhan. Karena banyak orang buta pernah dengar peristiwa ketika Yesus lewat di suatu tempat. Ada Bartimeus berkata bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak punya mata, tapi dia mengenal, bisa melihat kehadiran Yesus. Jadi saya berharap Bapak Saudara, mata kita bisa melihat terang yang dari Tuhan. Oke, kita baca terlebih dahulu ayat ini. Lukas 11 ayat 33 sampai 36 kita akan baca bergantian. Firman Allah berkata demikian. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. 34. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. 35. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Genap. Jika seluruh tubuhmu terang dan ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Saya percaya Kristus hadir ke dunia ini untuk menyatakan terang sesungguhnya. Karena dunia ini sudah gelap karena dosa. Jadi kehadiran Kristus bukan hanya untuk menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, tapi untuk menghadirkan terang hidup bagi kita semua. Jadi kenapa saya sampaikan bahwa mata untuk melihat terang? Karena saya percaya iman itu harus ada di dalam kebenaran. Makanya kalau saya ibaratkan, kalau banyak orang mengaku orang beriman, tetapi saya ibaratkan kalau iman itu seperti sebuah sarana yang harus ada dalam diri manusia. Seperti pipa, kalau pipanya terpasang ke lapangan bola nggak akan ada air yang mengalir. Artinya pipa itu harus terpasang ke sumber air, sehingga ada air yang mengalir untuk bisa dinikmati. Saya juga percaya ada banyak keyakinan, tetapi keyakinan yang hidup adalah keyakinan yang tertuju kepada Allah yang hidup. Jadi saya tidak tahu seberapa lama kita sudah
mengiring Tuhan atau menjadi agama Kristen atau orang Kristen ya. Karena agama dan pribadi orang itu beda. Agama itu bisa saja kita wariskan dari orang tua, bisa juga karena di negara ini setiap orang beragama. Tapi saya berharap kita semua adalah orang Kristen. Artinya orang-orang yang secara pribadi memang beriman, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ada beberapa bentuk kebenaran yang bisa kita temukan di dalam kehidupan dunia ini. Kebenaran pertama itu adalah pembenaran. Berapa lama Bapak Saudara sudah mendengar Injil, mendengar firman Allah, tetapi hidup dalam pembenaran terus, pembenaran diri ya. Tidak sedikit kita ini sering sekali ketika ada satu pelanggaran atau ada satu kesalahan, sesuatu yang otomatis muncul dari diri kita itu adalah pembenaran diri. Makanya dari pembenaran diri itu muncullah kita menunjuk. Ini karena ini karena itu, ini karena sono, itu karena apa? Pembenaran diri. Untuk menyelamatkan kita dari kesalahan pelanggaran kita, ada satu hal yang keluar dari kita untuk menyelamatkan diri, sehingga mencari tumbal, kambing hitam. Saya berharap kita semua sudah dibaharui oleh firman. Kalaupun ada sesuatu yang salah, kita juga belajar mengakui memang kita orang bersalah. Makanya untuk menerima keselamatan pun adalah orang-orang yang mengaku dosanya kepada Tuhan, sehingga dia mengakui karena dia orang berdosa, dia butuh juru selamat. Jadi tidak mungkin ada orang yang menerima juru selamat kalau dia tidak mengaku dia butuh keselamatan. Dia tidak mengaku dia berdosa. Jadi hiduplah dalam kebenaran firman, bukan dalam pembenaran diri. Karena kalau orang-orang yang hidup dalam pembenaran diri pasti kacau balau. Di mana-mana pasti jadi konflik. Di rumah, di mana saja. Kalau pembenaran diri yang selalu menjadi pegangan hidupnya. Makanya kalau orang Karo bilang ulama tandu jadi penggurundu, artinya jangan dirimu menjadi pusat hidupmu. Artinya jangan selalu ada pembenaran diri. Yang kedua, kebenaran yang dibangun oleh manusia. Kebenaran yang dibangun oleh manusia itu berbicara soal keyakinan. Ya, mungkin kita juga, saya tidak tahu saudara, tapi saya dari sejak kecil masih menemukan kami di Tanah Karo punya keyakinan yang masih animisme, dinamisme juga. Artinya kebenaran yang dibangun manusia itu adalah salah satunya mungkin agama dan keyakinan leluhur. Itu yang dibangun manusia. Artinya satu upaya yang dilakukan manusia untuk mencari Tuhan. Itu kebenaran yang dibangun manusia. Tapi kebenaran yang absolut adalah kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Itu adalah Injil kabar baik. Artinya di dalam firman Allah ditegaskan bahwa dari sejak semula, tadi lagu berkata bahwa aku ini milikmu, aku ada dalam hatimu. Sebelum manusia diciptakan, manusia sudah ada dalam pikirannya Tuhan. Manusia sudah ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Kenapa? Dia katakan, marilah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Artinya, sebelum manusia ada, manusia sudah ada dalam hatinya Tuhan. Manusia itu sudah ada di dalam pikirannya Tuhan. Sehingga ketika itu ada dalam hati dan pikirannya, dan dia ucapkan dan dia kerjakan, maka Allah membentuk manusia itu serupa segambar dengan dia dan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Artinya Bapak Saudara bahwa Injil kabar baik itu adalah kebenaran Allah yang absolut, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memberi janji keselamatan. Keselamatan apa? Karena upah dosa maut kebinasaan. Semua manusia sudah ada dalam kebinasaan. Sehingga kebenaran apa yang hadir dari Tuhan? Bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Allah yang mencari manusia. Itu kebenaran yang kita yakini sebagai orang Kristen. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari kita dan menemukan kita.
Saya percaya Tuhan sudah menemukan kita semua. Dan biarlah kehadiran Tuhan itu yang membawa kita hadir juga ke tempat ini. Artinya kehadiran Tuhan itu menjadi satu kerinduan dasar iman, pengharapan, percaya kita kepada Tuhan. Oke, kita lihat ke ayat 33 tadi. Dikatakan tidak seorang pun. Berarti tanpa terkecuali tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Saya coba lihat Bapak Saudara, kalau bicara soal dikatakan di sini bahwa tidak ada seorang pun, artinya bahwa tanpa terkecuali setiap orang itu menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahaya. Karena tidak mungkin ditaruh di dalam kolong katanya, di rumah atau di bawah gantang. Saya coba lihat pelita. Pelita itu artinya lampu atau penerang atau petunjuk, yaitu alat penerangan yang dipakai atau digunakan itu minyak, artinya menggunakan minyak sebagai bahan bakar. Artinya pelita itu yang dimaksud di sini bahwa ada satu adalah alat atau petunjuk atau penerang, dan penerangan itu menggunakan minyak sebagai bahan bakar. Saya percaya di dalam segala karya yang Tuhan kerjakan juga ada banyak petunjuk. Sama seperti ketika Allah memberi janji keselamatan kepada Adam dan Hawa, bahwa oleh keturunan dari Hawa akan menghancurkan kepala ular. Artinya akan ada keselamatan yang dijanjikan Allah, yang dikerjakan oleh Allah, sehingga ada petunjuk mulai dari ketika Musa menulis kitab Pentateuch, Kejadian, sampai kepada kitab para nabi, bahkan sampai Injil itu hadir di tengah-tengah manusia. Itu pasti ada, kita bisa melihat ada banyak petunjuk sebagai alat terang supaya kita melihat Mesias atau keselamatan yang dari Allah itu sudah dinyatakan di dalam Kristus sebagai terang kehidupan. Saya percaya ada banyak cara Tuhan juga bekerja di dalam hidup kita sehingga kita juga percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak tahu apa saja yang Tuhan kerjakan di hidup kita, karena Tuhan bekerja, saya percaya Tuhan bekerja dengan sempurna. Dan mungkin melalui pelayanan seseorang, mungkin melalui pengalaman pribadi, ada banyak cara Tuhan bekerja untuk kita bisa memperoleh petunjuk, menemukan kebenaran Allah itu. Kalau saya berulang kali saksikan, saya ini anak pendeta. Dari sejak kecil sudah didoakan dan selalu dituntun di dalam firman. Tapi apakah saya menemukan kebenaran? Tidak. Saya menemukan agama, iya. Karena bapak saya pendeta, saya orang Kristen. Saya berdoa bukan karena saya mengalami Tuhan, tapi karena itu tanggung jawab saya sebagai anak pendeta. Saya membaca Alkitab bukan karena saya mengalami kebenaran, tapi sebagai tanggung jawab saya anak pendeta harus baca Alkitab. Apakah demikian yang Tuhan kehendaki? Tidak. Tapi sampai kepada satu waktu saya menemukan seseorang yang bisa melayani ODGJ, orang olok-olok, orang ejek-ejek, tapi dia terus kerjakan pelayanan itu. Dan saya temukan itu bukan di media, tapi saya temukan di hidup saya sendiri. Dan saya dilayani sedemikian rupa, sampai saya menemukan wujud Yesus itu dalam dirinya. Saya juga tidak tahu apa saja yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Saya berharap merdekalah dari kebenaran agamawi. Engkau harus mengalami kebenaran itu secara pribadi. Jangan hanya melalui berita,
tapi engkau harus menemukan dan hidup dalam berita itu. Yesus itu bukan informasi. Yesus itu bukan cerita. Yesus itu pribadi. Dia maha hadir. Jangan berpikir Yesus itu hadir waktu pada zaman para rasul. Saya percaya dia hadir di segala zaman dan masa. Karena dia Allah maha hadir. Terlebih ada roh Allah yang sudah diutus bagi kita semua umat yang sudah ditebus. Jadi di mana firman diberitakan, jangan berpikir, oh ini khotbah. Karena banyak orang Kristen sekarang lagi merasa mendengar khotbah, tapi tidak menemukan mengalami Kristus dalam firman. Kenapa? Karena hanya untuk kebutuhan jadwal ibadah dan kebutuhan informasi saja. Saya berharap Tuhan itu bukan hanya berita, bukan hanya info, tapi dia adalah terang hidup yang ada di dalam hidup kita semua. Di ayat 34 dikatakan begini, matamu adalah pelita tubuh. Jadi dikatakan tadi bahwa mata itu pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Makanya saya katakan tadi, kegelapan sesungguhnya bukan ketika seseorang tidak punya mata jasmani, tapi kegelapan sesungguhnya ketika engkau tidak menemukan terang kehidupan. Lebih baik Bartimeus yang buta secara jasmani tapi bisa melihat terang kebenaran. Jadi jangan pula, oh berarti saya harus buta. Tidak. Apapun karunia Tuhan, temukanlah kebenaran dalam semua karunia Tuhan itu. Dikatakan matamu adalah pelita tubuhmu. Tadi bicara soal pelita. Pelita itu tidak menyala begitu saja. Tapi pelita itu menyala kadang ada bahan bakarnya. Makanya saya katakan tadi bahwa mata itu ibarat iman yang harus ada di dalam kebenaran. Karena iman di luar kebenaran itu bukan iman yang menyelamatkan, tapi iman yang mencari keselamatan. Tapi saya percaya semua kita sudah menemukan keselamatan itu. Jadi keselamatan dari Allah artinya di sini dikatakan bahwa jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saya tidak tahu Bapak Saudara kemana mata kita tertuju. Tapi saya percaya kemana mata kita tertuju, demikianlah jalan hidup kita. Mengerti yang saya maksud? Kemana mata kita tertuju, demikianlah jalan hidup kita. Apa pernah Bapak Saudara berjalan ke satu tempat punya mata tapi tidak menggunakan mata? Mustahil. Saya percaya kemanapun Bapak Saudara berjalan pasti menggunakan mata yang dikaruniakan Tuhan. Jadi kemana mata kita tertuju, pasti demikianlah jalan hidup kita, demikianlah perjalanan kita. Tidak mungkin mata kita tertuju kepada kebenaran tapi jalan kita golak di luar kebenaran. Tapi kalau mata kita tertuju kepada Allah, kepada kebenaran, saya percaya perjalanan kita pun perjalanan kebenaran. Ada di dalam jalan kebenaran itu. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya semua kita yang hidup itu berjalan dalam kebenaran yang datang dan lahir di dalam Kristus itu sendiri. Tapi kalau matamu gelap, maka gelaplah kehidupan. Bapak Saudara, mungkin bukan hanya sekali dua kali kita mendengar firman, tapi yang menjadi permasalahan sering sekali respon kita yang belum ada sampai saat ini terhadap kebenaran.
Oleh sebab itu Yesus berkata, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuh. Mungkin aktivitas kita sering sekali banyak manipulasi ya. Kemarin si Bu Gem cerita mengenai dia mau sharing di kamu ibu tentang kepalsuan, tentang firman yang sering sekali menjadi suara yang mengganggu jiwa kita secara pribadi. Kenapa? Karena banyak pelanggaran, banyak sisi gelap dalam diri kita yang harus dibongkar. Saya berharap kita mencintai kebenaran, mencintai terang, bukan lagi. Karena saya pernah menemukan beberapa rekan pelayanan di waktu kami balik dari Aceh. Di situ saya menemukan bahwa ada dosa kesayangan. Tahu dosa kesayangan? Sayang rasanya itu dibuang, dilepaskan. Salah satunya yang sering sekali dosa kesayangan itu apa? Kepahitan. Dosa kesayangan namanya kalau kita nggak mau melepaskan pengampunan, kan? Betul? Dendam. Itu namanya dosa kesayangan kalau kita nggak mau mengampuni. Apalagi? Artinya semua hal-hal duniawi, kedagingan, kalau engkau tetap mencintai kedagingan, artinya engkau tidak pernah mengasihi kebenaran. Dan periksalah hidup kita masing-masing. Karena Tuhan, sebelum Tuhan yang meriksa hidup. Kalau Pak Prabowo bilang, koreksi dulu dirimu sebelum engkau akan dikoreksi oleh hukum. Jadi, Ibu Saudara, mari berbenah diri menjelang sesuatu yang tiba-tiba. Tahu sesuatu yang tiba-tiba itu apa? Kematianmu. Itu bukan rencana kita, tetapi itu sesuatu yang pasti dan itu datangnya tiba-tiba. Jadi bersiap dirilah kita semua. Jangan jangan lagi buang-buang anugerah Tuhan. Ayat 35. Makanya di sini dikatakan karena itu perhatikanlah. Makanya saya katakan tadi jangan lagi anggap enteng kesempatan yang Tuhan beri. Karena kematian itu tiba-tiba. Dan kalau kita sudah mengakhiri perjalanan di bumi ini, artinya tidak ada lagi gunanya bertobat. Karena tidak ada lagi kesempatan. Kamu bertobat sesudah kau mati, nggak bisa. Kamu mengampuni sesudah kau mati, apalagi yang mau kau ampuni? Hah? Kamu melakukan sesuatu buat orang yang kau kasihi, apalagi yang bisa kau kerjakan bagi orang yang meninggal? Makanya tidak sedikit orang Batak mengandungi, menyesal. Aku belum buat ini, kenapa? Jadi perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ketiga kebenaran tadi itu menjadi sesuatu yang menjadi selalu yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Kebenaran diri, kebenaran agamawi, dan kebenaran Allah. Sederhana saja dalam hidupmu. Aspek apa saja, nggak usah aspek besar, aspek kecil pun belum tentu kebenaran Allah yang menjadi peganganmu. Belum tentu kebenaran Allah menjadi keputusanmu. Contohnya, kalau kau sakit, apa yang kau ingat? Penyakit dan alternatif. Langsungkah Tuhan yang kau ingat ketika kau sakit? Ketika terjadi sesuatu hal, benarkah Tuhan yang langsung kau ingat? Atau alternatif? Dan lain sebagainya. Perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis itu akan berjuang. Makanya saya pernah satu hamba Tuhan, ada namanya Pendeta Esa Rasul. Dia pernah khotbah katanya di waktu dia kuliah, sampai dimarahin sama kakak-kakak kelasnya. Apa tema khotbahnya? Meneladani iblis, meneladani setan katanya. Ada 3 poin yang dia bagikan, yang saya ingat yang dia sampaikan. Apa 3 poin itu?
iblis itu dia selalu setia mengerjakan pekerjaannya. Bahkan Yesus pun yang dia tahu sumber maha kebenaran dia cobain. Dia tidak pernah lalai dalam pekerjaan. Saya berharap Bapak Saudara tidak lebih buruk dari setan. Makanya waktu itu mereka marah dan dia nggak pilih tebang kasih. Artinya siapapun targetnya dia perjuangkan. Sekalipun Yesus yang harus dihadapi, dia maju. Makanya ketika Pak Pendeta itu bilang ke kakak kelasnya, kalau pelayananmu memilih orang punya uang dan tidak punya uang, kalau engkau memperhatikan orang punya uang dan tidak punya uang, kalau engkau peduli terhadap orang yang punya uang dan tidak punya uang, engkau tidak lebih baik dari setan. Karena setan pun tidak melakukan hal itu. Saya berharap kita adalah orang-orang yang terang kita semakin bercahaya, bukan semakin gelap. Ya. Siapa terang kita? Yesus. Artinya, bagaimana Kristus hidup, begitulah kita hidup. Makanya kita disebut pengikut Kristus. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Yang terakhir, ayat 36. Jadi perhatikan hidup kita semua. Jika seluruh tubuhmu terang, artinya tanpa terkecuali, makanya terang Allah, kebenaran Allah itu sempurna. Makanya sebagai orang percaya kita disempurnakan dalam kebenarannya. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Makanya saya katakan tadi, kemana mata kita tertuju, demikianlah jalan hidup kita. Siapa sandaran hidup kita, saya percaya itu juga menjadi pengharapan kita. Tolong tampilkan dulu dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Kalau Rasul Yohanes mulai dari Injil Yohanes, mungkin nanti kalau Bapak Saudara bisa baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Begitu juga di pasal 8 Yesus berkata bahwa dialah terang dunia, dialah terang hidup, dialah terang manusia. Mungkin nanti Bapak Saudara bisa baca di rumah. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Nanti kalau ada waktu, saya nggak tahu. Mungkin kalau buka TikTok bisa lah sejam 2 jamnya sehari. Buka medsos ya 30-40 menit bisa lah ya. Ini buka Alkitab nggak nyampe kok 30 menit. 5-10 menit doang. Baca nanti Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 dan pasal 8. Itu tolong nanti dibaca di rumah sebelum buka TikTok. Sesudah buka TikTok dulu nggak apa-apa. Yang penting dibaca. Oke, dia berkata begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Semua kita ini adalah kegelapan. Artinya karena dosa kita ini ada dalam kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah di dalam Tuhan. Kristus Yesus yang adalah terang manusia itu sudah menerangi kita semua. Sehingga dulunya kita yang bukan hanya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu sendiri. Tapi karena sejak Kristus hadir, Dia hadir di hati kita, di hidup kita. Dikatakan kamu adalah terang di dalam Tuhan. Makanya Yesus berkata di Matius, kamu adalah terang dunia. Sebab itu apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya Kristus yang adalah terang itu, terang manusia itu, kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam terang itu, bukan lagi di dalam kegelapan. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
apa yang sudah lahir dari hidup? Mencari kebaikan atau menghadirkan kebaikan? Tidak sedikit manusia saya temukan mengeluh ketika berbuat baik. Saya bilang, kenapa berat berbuat baik itu? Karena mahal. Karena kalau tidak ada nilainya itu gampang. Melakukan dosa itu, dosa aja sekarang udah punya harga, Bapak Saudara. Contohnya untuk barang KW, barang ori memang udah susah, paling susah nyari sekarang. Karena banyaknya KW. Barang KW sekarang untuk dapatkan barang KW, Bapak Saudara harus mengeluarkan uang. Iya. Karena sesuatu yang salah pun udah berbayar sekarang. Dosa pun sudah berbayar. Apalagi kebenaran udah sulit ditemukan. Karena dosa pun sudah punya nilai. Karena banyak peminatnya, termasuk orang sana, bukan orang sini. Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya undang pemain musik, saya tutup di dalam pembacaan Matius, perkataan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Saya baca ayat ini sebelum kita tutup di dalam. Karena tadi berkata bahwa kamu adalah anak-anak terang. Berkata begini, Matius pasal 5. Matius 5. Kamu adalah terang dunia. Makanya tadi dikatakan kita ini adalah anak-anak terang. Kita sudah ada di dalam terangnya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Makanya pelita itu pasti tampil, pasti berwujud. Kasih itu juga pasti berwujud. Kebenaran itu pasti terlihat. 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sama seperti yang Yesus sampaikan tadi. Sehingga apa? Menerangi semua orang di dalam. Orang lain menemukan kebenaran dalam hidupmu atau malah makin benci kebenaran? Saya tidak tahu, tapi kau pasti mengenal jalan itu. 16 terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Saya tidak pernah menemukan terang itu menghadirkan kegelapan. Tapi di mana pelita ada, di mana terang ada, pasti ada cahaya, ada petunjuk. Ada banyak orang yang dalam kegelapan itu akan menemukan petunjuk. Ada banyak orang yang dalam dusta tadi menemukan kebenaran, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya tidak tahu apakah Bapamu sudah dipermuliakan dalam hidupmu, atau orang semakin benci kepada Bapamu karena hidupmu. Saya berharap orang akan kagum kepada Bapa kita karena orang melihat hidup kita. Bukan orang lain makin merendahkan Bapa kita karena kehidupan kita. Jadi hendaklah terangmu jangan lagi menjadi kegelapan, tapi biarlah terang kita membuat Bapa kita dipermuliakan. Amin. Silakan kita sebagai berdiri. Kita angkat satu lagu, Mataku Tertuju Padamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing
mau mengikutmu. Saudara, sebelum kita berdoa, saya ulangi, perhatikanlah hidup kita masing-masing. Sudah berhentilah dalam kehidupan yang mempermalukan Bapa kita. Tapi mulai sejak saat ini, mari sama-sama kita, biarlah kehidupan kita mempermuliakan Bapa kita. Biarlah kita menjadi anak-anak kebanggaan bagi Bapa, karena hidup kita membuat namanya harum, namanya dibesarkan. Orang lain bisa melihat Bapa kita itu maha baik karena hidup kita baik. Orang lain bisa menemukan kebenaran karena kita hidup dalam kebenaran. Jadi perhatikan hidup semua. Saya percaya firman ini akan menjadi dasar kehidupan bagi kita semua. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar setiap hidup kami Tuhan Yesus, kami bisa memancarkan terangnya Bapa. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Biar setiap apapun yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan, setiap pekerjaannya, setiap pelayanannya Tuhan. Biar semakin hari Tuhan semakin heran Tuhan Yesus. Biar semakin dia bisa meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati apapun yang dia lakukan ya Bapa. Biar semakin hari Tuhan Yesus dia semakin diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita dengar pengumuman sepekan. Iya. Hari ini di gereja ada sekolah minggu jam 4 sore. Mari kita bawa setiap anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus lebih lagi sedari dini. Lalu ibadah keluarga akan ada setiap hari Jumat jam 8. Untuk tempatnya akan disampaikan di grup. Jika ada jemaat yang mau pintunya dibuka, boleh diinfo. Lalu ibadah kaum ibu akan ada setiap hari Sabtu jam 4. Nanti lokasinya akan disampaikan di grup WhatsApp. Ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 7:30 di gereja. Lalu untuk minggu depan 23 Maret WL-nya Kak Oci, singernya Intan, multimedianya Saudara Jere, asyirnya Pak Salmon. Lalu laporan kas pembangunan masih berjalan sampai saat ini. Uang yang udah masuk 10.562 dan kekurangannya masih ada sekitar 4.438.000. Tuhan Yesus yang akan cukupi, karena kemarin kita untuk pembangunan masih pinjam pakai uang kas, jadi kita harus kembalikan lagi. Oke, masih ada pengumumannya? Sudah nggak ada, saya kembalikan kepada hambanya. Puji Tuhan, semua sudah disampaikan, jadi tidak ada yang perlu disampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita sebelum kita sumbang berdiri.
pujian syukur bagimu. Kami bersyukur dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan sudah berkati. Kami percaya kami terus diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap kekasih, rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan terus berkati, biarlah semuanya menjadi pelayan yang berkenan di hati-Mu, dan kami semua tetap diberkati oleh Tuhan. Bahkan Abang berdoa bagi setiap umat-Mu, kekasih-Mu yang hadir hari ini. Tuhan, Engkau tahu hidup mereka, Engkau mengenal mereka lebih dari segala sesuatunya. Sebab itu dalam setiap jalan hidup mereka Engkau juga pelihara. Engkau berkati dengan kasih setia-Mu yang sempurna. Berkati hidup mereka secara pribadi, berkati rumah tangga keluarga mereka, berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak cucu mereka. Pelihara semuanya di dalam kasih setia-Mu, dan biarlah semakin giat mereka, semakin memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, terlebih jika ada yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada di antara mereka berbeban berat, apapun yang perjuangan mereka sedang jalani, Tuhan Engkau membela, Kau jadikan mereka lebih dari pemenang. Biarlah hidup mereka terus membesarkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, bahkan semua kegiatan kami Tuhan berkati, biarlah semuanya memuliakan Engkau dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan korban persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, biarlah menjadi korban syukur yang berkenan bagi Tuhan, dan biarlah kami semakin menabur lebih lagi, sehingga hidup kami semakin mempermuliakan Tuhan. Berkati setiap yang dikerjakan tangan kami dan berhasil. Berkati juga lingkungan kami, berkati perumahan Parung Panjang ini, Metro Cibunar Parung Panjang, bahkan bangsa kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan satu kerinduan kami, selamatkan ya Tuhan. Terima kasih, jika sebentar kami akan akhiri ibadah kami pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan juga beserta memelihara kami tiba di rumah dengan segala selamat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Sebab itu Bapak Saudara, sebelum kita akhiri semuanya, mari kiranya terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa kita, cinta kasih sayang Allah yang sempurna yang sudah kita terima, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kita semua, keluarga kita semua disertai, dan sampai Yesus datang kembali, kita semua didapati tetap setia, beriman, percaya kepada Tuhan. Terimalah segala anugerah Tuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.